Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak dan Ibu dosen penguji serta Ibu Haryadi Siti Eskom selaku dosen pembimbing saya. Saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Atita Riana Ramanda dengan NIM 222101161. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Sistem Informasi Inventory Barang dan Transaksi Pembayaran berbasis Android menggunakan metode Rapid Application Development dan algoritma First In First Out pada Toko 76. Untuk mempersingkat waktu, pemaparan yang pertama dimulai dari latar belakang. Kemajuan teknologi telah membuat berbagai hal semakin berkembang dan memberikan kemudahan dalam melakukan berbagai kegiatan saat ini. Hampir semua aspek kehidupan saat ini tidak terlepas dari sebuah teknologi, salah satunya dalam bidang ekonomi dan bisnis. Pemanfaatan teknologi dalam dunia bisnis menuntut para pelaku usaha untuk terus beradaptasi terhadap perkembangan, tren, dan inovasi digital terkini. Namun, banyak sekali pelaku usaha, terutama toko-toko kecil dan menengah yang belum sepenuhnya memanfaatkan teknologi digital dalam kegiatan operasional sehari-harinya. Banyak dari mereka masih menerapkan cara manual dalam pencatatan stok dan transaksi pembayaran. Toko 76 merupakan salah satu contoh yang masih menerapkan cara manual tersebut. Toko 76 merupakan salah satu jenis usaha menengah yang cukup besar di Lembang yang berdiri sejak tahun 2013 dan memiliki 6 pegawai. Berdasarkan wawancara dengan Ibu Angel Nuraya, permasalahan yang dihadapi meliputi pencatatan stok dan transaksi pembayaran masih menggunakan buku catatan atau hanya mengandalkan ingatan dan kalkulator sebagai alat bantu hitung transaksi pembayaran. Tidak jarang pula pihak toko membeli barang yang mana barang tersebut masih tersedia sehingga terjadi penumpukan barang yang dapat merugikan toko serta proses transaksi yang lambat dan adanya perbedaan harga antara pengelola dan pegawai yang mengakibatkan kurangnya ketelitian dalam proses penghitungan harga. Karena toko membutuhkan data barang untuk pembelian barang pada periode berikutnya, dan toko juga perlu mempercepat proses transaksi serta keakuratan dalam proses penghitungan, maka untuk mengatasi permasalahan tersebut dirancang sistem informasi inventory barang dan transaksi pembayaran berbasis Android menggunakan metode Rapid Application Development dan algoritma First In First Out untuk meningkatkan efektivitas, akurasi, dan efisiensi operasional. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan dalam penelitian ini adalah yang pertama, bagaimana mengatasi kendala dalam pengelolaan data yang masih menggunakan buku catatan atau hanya mengandalkan ingatan di Toko 76 yang menyebabkan tingginya resiko kesalahan pencatatan, proses transaksi yang lambat, serta munculnya perbedaan harga antara pengelola dan pegawai akibat kurangnya ketelitian dalam penghitungan. Yang kedua, bagaimana meminimalisir kerugian akibat manajemen inventaris yang buruk, seperti terjadinya penumpukan barang karena pembelian barang yang sebenarnya masih tersedia, serta kesulitan dalam menyediakan data akurat untuk pengambilan keputusan pembelian pada periode berikutnya. Dari rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini memiliki terdiri dari dua poin utama. Yang pertama, meningkatkan akurasi dan kecepatan dalam penghitungan harga serta meminimalisir kesalahan pencatatan yang diakibatkan oleh pengguna sistem manual dan ketergantungan pada ingatan, sehingga proses transaksi lebih cepat dan perbedaan harga antara pengelola dan pegawai dapat dihindari. Yang kedua, menyediakan sarana pemantauan stok barang secara real time untuk mencegah terjadinya penumpukan barang dan memberikan data yang akurat bagi pengelola dalam mengambil keputusan pembelian barang pada periode berikutnya. Adapun ruang lingkup dalam penelitian ini, yaitu yang pertama, sistem informasi ini dibangun untuk membantu dan mengatur persediaan dan penjualan barang pada Toko 76. Yang kedua, sistem informasi ini hanya membahas tentang transaksi pembayaran, laporan keluar dan masuk barang, dan laporan ketersediaan barang. Yang ketiga, sistem informasi ini tidak meliputi fungsi pengembalian barang. Yang keempat, sistem informasi ini menggunakan basis data SQLite yang digunakan untuk menyimpan data stok barang dan transaksi penjualan
di perangkat Android tanpa bergantung pada internet. Yang kelima, framework yang digunakan adalah Android SDK dengan bahasa pemrograman Kotlin, serta metode yang digunakan yaitu Rapid Application Development untuk mempercepat implementasi dan penyesuaian kebutuhan pengguna. Yang keenam, algoritma yang digunakan, yaitu algoritma first in first out untuk mengelola barang agar tidak terjadi penumpukan barang, terutama pada barang yang memiliki masa simpan terbatas. Selanjutnya ada state of the art. Berdasarkan penelitian terdahulu membuktikan bahwa sistem terkomputerisasi mampu meningkatkan efisiensi pengelolaan stok, mempercepat proses transaksi, dan mengurangi kesalahan pencatatan data. Yang kedua, menggunakan metode Rapid Application Development terbukti efektif mempercepat pengembangan sistem karena sifatnya yang iteratif dan menyesuaikan dengan kebutuhan pengguna. Yang ketiga, penerapan algoritma first in first out meningkatkan akurasi pencatatan barang masuk dan keluar serta membantu pengembalian stok menjadi lebih struktur. Yang keempat, platform Android memberikan fleksibilitas akses mobile sementara database SQLite menjamin sistem tetap beroperasi tanpa ketergantungan internet, sehingga sangat cocok untuk skala UMKM. Yang kelima, sebagian besar penelitian sebelumnya hanya berfokus pada satu atau dua aspek saja, seperti hanya inventory saja atau hanya transaksi saja, tanpa menggabungkan seluruh komponen ke dalam satu sistem yang utuh. Nah, kebaruan dari penelitian saya yaitu menggabungkan seluruh komponen utama seperti inventory, transaksi pembayaran, metode Rapid Application Development, dan algoritma first in first out, serta database SQLite ke dalam satu sistem yang utuh. Penelitian ini juga menggunakan SQLite sebagai basis data lokal sehingga aplikasi tetap beroperasi tanpa ketergantungan internet. Selanjutnya, metode pengembangan sistem yang digunakan. Metode pengembangan sistem yang digunakan yaitu metode Rapid Application Development dengan 4 tahapan. Dan tahapan yang pertama yaitu perencanaan kebutuhan. Yaitu menganalisis kebutuhan toko melalui observasi, studi literatur, dan wawancara langsung dengan pemilik toko. Tahap kedua yaitu desain sistem, menyusun rancangan awal antarmuka aplikasi dan alur kerja sistem untuk dievaluasi oleh pengelola toko. Tahap ketiga pengembangan, yaitu pengkodean sistem menggunakan Kotlin dan Android SDK secara menyeluruh berdasarkan desain yang sudah disetujui. Dan tahap yang terakhir yaitu implementasi, melakukan pengujian fungsi menggunakan black box testing untuk memastikan aplikasi layak digunakan di lingkungan toko 76. Selanjutnya ada analisis kebutuhan fungsional. Pada analisis kebutuhan fungsional dibagi menjadi 3 prioritas. Yang pertama yaitu high priority, medium priority, dan low priority. Untuk high priority diantaranya yaitu pengelolaan data barang seperti tambah, ubah, hapus, pencatatan barang masuk dan keluar, transaksi pembayaran, pengelolaan harga, dan pembuatan laporan. Untuk medium priority-nya terdiri dari menampilkan detail data barang, riwayat transaksi, informasi stok minimum, dan laporan berkala. Dan untuk low priority-nya yaitu terdiri dari tampilan daftar barang sederhana, grafik penjualan, rekomendasi pembelian, dan personalisasi tampilan. Adapun analisis kebutuhan non-fungsional diantaranya yang pertama usability, yaitu sistem mudah digunakan dengan tampilan sederhana dan mudah dipahami oleh pengelola maupun pegawai. Yang kedua security, yaitu sistem mampu melindungi data inventory dan transaksi pembayaran dari akses yang tidak sah. Yang ketiga reliability, yaitu sistem mampu menyimpan dan menampilkan data inventory dan transaksi dengan benar dan konsisten. Yang keempat performance, yaitu sistem dapat memproses input data dan menampilkan informasi dengan cepat tanpa hambatan. Yang kelima availability, yaitu sistem dapat digunakan selama jam operasional toko. Yang keenam portability, sistem dapat berjalan pada berbagai perangkat Android. Dan yang ketujuh maintainability, yaitu sistem mudah dikembangkan dan diperbaiki jika terjadi perubahan kebutuhan. Selanjutnya ada use case diagram. Pada use case diagram ini terdapat dua aktor, yaitu pengelola dan pegawai. Kedua aktor ini memiliki hak akses yang berbeda.
yang disesuaikan dengan tugas masing-masing di toko 76. Untuk pengelola dapat mengakses semua fitur yang ada karena pengelola bertanggung jawab terhadap pengawasan dan pengaturan seluruh aktivitas toko. Pengelola dapat mengakses eh, Pengelola dapat mengelola data barang, memantau stok barang, mengelola harga barang, melihat laporan inventory dan transaksi, melihat rekomendasi pembelian, dan melakukan transaksi pembayaran. Jadi pengelola memiliki akses penuh terhadap fitur penting dalam pengendalian stok. Sedangkan pegawai memiliki hak akses yang lebih terbatas. Pegawai lebih fokus pada kegiatan operasional sehari-hari seperti melakukan transaksi pembayaran dan melihat daftar barang. Kedua aktor ini, baik pengelola maupun pegawai, harus melakukan login terlebih dahulu sebelum dapat mengakses seluruh fitur yang ada di dalam sistem, agar sistem mengenali pengguna dan membedakan hak akses antara pengelola dan pegawai, sehingga keamanan data dan pengelolaan sistem menjadi lebih terkontrol. Selanjutnya, algoritma yang digunakan. Algoritma yang digunakan yaitu algoritma first in first out dengan konsep dasar pertama kali masuk, pertama kali keluar. Alasan pemilihan algoritma ini karena yang pertama sangat cocok untuk toko 76 yang menjual bahan kue dengan masa simpan terbatas. Yang kedua, mencegah penumpukan barang lama atau overstock yang selama ini merugikan toko. Yang ketiga, menjamin perputaran stok yang terstruktur. Dan untuk alur kerja sistemnya yaitu barang masuk disimpan ke database SQLite lengkap dengan tanggal masuk dan jumlah stok. Lalu sistem mencari data barang dengan tanggal masuk paling awal. Stok dikurangi dari data paling lama. Jika tidak cukup, sistem lanjut ke stok berikutnya. Tujuan akhir dari algoritma ini yaitu meningkatkan akurasi data antara stok fisik dan sistem serta mendukung pengambilan keputusan pembelian barang untuk periode berikutnya. Dan terakhir ada jadwal penelitian. Pada slide ini ditampilkan jadwal penelitian yang dimulai dari tahap identifikasi masalah dan studi literatur dengan target output, rumusan masalah, tujuan, dan kajian pustaka yang dilakukan pada bulan Oktober dan November. Yang kedua, analisis kebutuhan sistem dengan target output, analisis kebutuhan fungsional dan non-fungsional sistem yang dilakukan pada bulan November dan Desember. Yang ketiga, perancangan sistem dengan target output, pembuatan model UML dan desain UI yang dilakukan pada bulan Desember dan Januari. Yang keempat, seminar proposal dengan target output, proposal disetujui dan direvisi pada bulan Januari. Yang kelima, pengembangan sistem dengan target output, implementasi sistem informasi inventory dan transaksi pada bulan Februari dan Maret. Yang keenam, pengujian sistem dengan target output, hasil pengujian alpha dan beta yang dilakukan pada bulan Maret dan April. Yang ketujuh, evaluasi sistem dengan target output, perbaikan dan penyempurnaan sistem pada bulan Mei. Yang kedelapan, penyusunan laporan skripsi dengan target output draft skripsi final yang akan dilakukan di bulan Mei dan Juni. Yang terakhir, revisi dan sidang akhir dengan target output skripsi disahkan pada bulan Juli dan Agustus. Demikian presentasi proposal penelitian yang dapat saya sampaikan. Atas perhatian Bapak Ibu dosen penguji, saya ucapkan terima kasih.